Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Gemilang Agustin, Prodi Manajemen dengan NIM 289200518 semester 4, Universitas Pancasakti D, mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Sabarudin Sinulinga STMM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran kode etik bagi akuntansi manajemen dan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk memenuhi tugas akhir semester saya, berikut ini penjelasannya. Kode etik akuntansi manajemen. Kode etik merupakan suatu pedoman bagi seseorang dalam menjalankan profesinya secara profesional. Kode etik mengatur seseorang dalam bersikap dan berperilaku secara etis di dalam suatu organisasi profesi tersebut. Perilaku etis melibatkan pemilihan tindakan-tindakan yang benar dan sesuai serta tepat. Tingkah laku kita mungkin benar atau salah, sesuai atau menyimpang, dan keputusan yang kita buat dapat adil atau berat sebelah. Ada 10 nilai inti yang diidentifikasi menghasilkan prinsip-prinsip yang melukiskan benar dan salah dalam kerangka umum. 10 nilai tersebut adalah: yang pertama kejujuran, yang kedua integritas, yang ketiga pemegang janji, yang keempat kesetiaan, yang kelima keadilan, yang keenam kepedulian terhadap sesama, yang ketujuh penghargaan kepada orang lain, yang kedelapan kewarganegaraan yang bertanggung jawab, yang kesembilan pencapaian kesempurnaan, yang kesepuluh akuntabilitas. IMA atau Institute of Management Accountants mengeluarkan suatu pernyataan yang menguraikan tentang standar perilaku etis akuntan manajemen. Akuntan manajemen tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan standar ini, atau mereka tidak akan menerima pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut dari orang lain dalam organisasi mereka. Standar etika akuntan manajemen, yaitu yang pertama ada kompetensi. Artinya dia harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan, dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk yang pertama, menjaga tingkat kompetensi profesional yang diperlukan dengan terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keahliannya. Yang kedua, melakukan tugas-tugas profesionalnya dengan sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku. Yang ketiga, menyusun laporan dan rekomendasi yang lekat serta jelas setelah melakukan analisis yang benar terhadap informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Yang kedua, kerahasiaan. Kerahasiaan harus terdefinisi dengan baik dan prosedur untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diterapkan secara berhati-hati, khususnya untuk komputer yang bersifat standalone atau tidak terhubung ke jaringan. Aspek penting dari kerahasiaan adalah mengidentifikasikan dan autentikasi terhadap user. Identifikasi positif dari setiap user sangat penting untuk memastikan efektivitas dari kebijakan yang menentukan siapa saja yang berhak untuk mengakses data tertentu. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk yang pertama, menahan diri untuk tidak mengungkapkan tanpa izin informasi rahasia berkenaan dengan tugas-tugasnya kecuali diharuskan secara hukum. Yang kedua, memberitahu bawahan seperlunya kerahasiaan dari informasi yang berkenaan dengan tugas-tugasnya dan memonitor aktivitas mereka untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Yang ketiga, menahan diri dari penggunaan informasi rahasia yang berkaitan dengan tugas-tugasnya untuk tujuan tidak etis dan sah, baik secara pribadi maupun melalui pihak ketiga. Yang ketiga, integritas. Integritas adalah perlindungan terhadap sistem dari perubahan yang tidak terotorisasi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk yang pertama, menghindari konflik kepentingan aktual atau terlihat nyata dan mengingat semua pihak terhadap potensi konflik. Yang kedua, menahan diri dari keterlibatan berbagai aktivitas yang akan menimbulkan kecurigaan terhadap kemampuan mereka untuk melakukan tugasnya secara etis.
Yang ketiga, menolak pemberian penghargaan dan keramah-tamahan yang dapat mempengaruhi mereka dalam bertugas. Yang keempat, tujuan dari akuntansi manajemen. Tujuan dari akuntansi manajemen adalah profesi yang melibatkan bermitra dalam keputusan manajemen, membuat, merancang perencanaan dan kinerja sistem manajemen, dan menyediakan keahlian dalam melalui laporan keuangan dan kontrol untuk membantu manajemen dalam perumusan dan implementasi strategi organisasi. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk yang pertama, mengkomunikasikan informasi dengan adil dan objektif. Yang kedua, mengungkapkan semua informasi relevan yang dapat diharapkan mempengaruhi pemahaman pengguna terhadap laporan, komentar, dan rekomendasi yang dikeluarkan. Yang kelima, whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak lain. Motivasi utamanya adalah moral. Whistleblowing sering disamakan begitu saja dengan membuka rahasia perusahaan. Whistleblowing dibagi menjadi dua, yaitu whistleblowing internal dan whistleblowing eksternal. Yang keenam, ada creative accounting. Creative accounting adalah praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang yang diperlukan, tetapi menyimpang dari standar apa yang mereka berniat untuk menyelesaikannya. Akuntansi kreatif memanfaatkan pada celah di standar akuntansi untuk memerankan citra palsu yang lebih baik di perusahaan. Semua proses di mana beberapa pihak menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi termasuk di dalamnya standar, teknik, dan lain-lain, dan menggunakannya untuk memanipulasi laporan keuangan. Yang ketujuh, fraud atau kecurangan. Kecurangan fraud sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan, dan mencuri. Yang dimaksud dengan menggelapkan di sini adalah merubah aset dan kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya sendiri. Fraud dapat dilakukan oleh seseorang dari dalam maupun luar perusahaan. Fraud umumnya dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Internal fraud yang mengetahui kebijakan dan prosedur perusahaan. Penyebab fraudulent financial reporting umumnya yaitu ada 3 hal. Yang pertama, manipulasi, falsifikasi, alterasi atas catatan akuntansi dan dokumen pendukung atas laporan keuangan yang disajikan. Yang kedua, salah penyajian atau kesalahan informasi yang signifikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, salah penerapan dari prinsip akuntansi yang berhubungan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian atau presentation, dan pengungkapan atau disclosure. Faktor pemicu fraud. Yang pertama ada keserakahan, yang kedua ada kesempatan, yang ketiga ada kebutuhan, yang keempat ada pengungkapan. Faktor greed and need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan, disebut juga faktor individual. Sedangkan faktor opportunity atau expose merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban pembuatan kecurangan, disebut juga faktor genetik atau umum. Gejala adanya fraud. Yang pertama, gejala kecurangan pada manajemen. Ada ketidakcocokan di antara manajemen puncak, moral dan motivasi karyawan rendah, departemen akuntansi kekurangan staf, tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaan dari pihak konsumen, pemasok, dan badan otoritas, dan lain-lain. Yang kedua ada gejala kecurangan pada karyawan atau pegawai, yaitu pembuatan ayat jurnal, penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian atau penjelasan pendukung, pengeluaran tanpa dokumen pendukung, pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku jurnal atau besar, penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung, pembayaran, dan lain-lain. Jenis-jenis kecurangan. Yang pertama, pemalsuan data dan tuntutan palsu. Yang kedua, penggelapan kas, pencurian persediaan atau aset, dan kesalahan catatan dan dokumen. Yang ketiga, kecurangan komputer. Karakteristik kecurangan.
A. Oleh pihak perusahaan, yaitu manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan laporan keuangan. Pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva. B. Oleh pihak di luar perusahaan, yaitu pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 8. Fraud auditing, kecurangan editor. Kecurangan editor merupakan salah satu bidang tugas editor. Perkembangan teknologi informasi, e-commerce, dan sebagainya yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung dalam operasional perusahaan telah membuka celah baru bagi munculnya praktek-praktek fraud yang berakibat fatal bagi perusahaan. Tugasnya ada dua, yaitu 1. Auditor internal yang ingin memiliki landasan pengetahuan yang kuat di bidang fraud auditing, baik menyangkut pencegahan, pendeteksian, atau dalam investigasinya. Yang kedua, operation managers yang ingin mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR adalah konsep manajemen perusahaan yang mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis mereka serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Secara sederhana, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan kepentingan lingkungan dan sosial sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Jenis-jenis CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, pelestarian lingkungan atau konservasi lingkungan adalah kegiatan menjaga lingkungan alam tetap lestari, terjaga, dan tetap nyaman ditinggali. Yang kedua, praktek keragaman dan praktek ketenagakerjaan dalam perusahaan. Protokol atau aturan keragaman ketenagakerjaan ini harus ditangani dan diawasi secara ketat agar produktivitas perusahaan tetap positif dan citra perusahaan tetap baik dan positif, sembari tetap meningkatkan kualitas kerja dan hasil kerja para karyawan. Yang ketiga, upaya filantropis. Hal ini dilakukan agar teknis pemasaran yang saling memberikan manfaat dengan memberikan manfaat pada lingkungan sekitarnya. Perusahaan akan memandang sebagai perusahaan dengan citra positif. Yang keempat, menggalang kegiatan amal dan kerelawanan. Sebuah bisnis bisa bekerja sama dengan badan amal dan kerelawanan dalam menyalur bantuan. Misalnya ketika ada bencana alam, perusahaan yang memiliki alat berat bisa meminjamkan alat tersebut untuk evakuasi dan pembukaan jalur. Tujuan CSR. Yang pertama, menjaga nama baik perusahaan. Yang kedua, menjaga hubungan dengan stakeholder. Yang ketiga, turut menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan. Manfaat CSR bagi perusahaan. Manfaat CSR bagi perusahaan dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya dengan pihak lain sebagai bentuk promosi perusahaan hingga memunculkan citra positif terhadap masyarakat. Yang kedua, masyarakat. Program CSR dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dalam berbagai aspek seperti penerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar dan setempat, mengikuti program pemberdayaan dan pengembangan yang diberikan perusahaan. Yang ketiga, pemerintah. CSR dapat mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa seperti mengurangi angka pengangguran, pencemaran lingkungan, ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan, sehingga memberantas kemiskinan. Yang keempat, pihak lain. Program CSR bisa berdampak positif terhadap pihak-pihak lain seperti pemegang saham dan konsumen. Citra positif yang diraih perusahaan dapat menjadi umpan bagi para pemodal untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Sementara bagi konsumen, program
CSR dapat meningkatkan kepercayaan mereka untuk menggunakan produk atau jasa perusahaan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan yang saya ucapkan. Saya Deka Gemilang Agustin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.